Halo Sobat Underwater, ketemu lagi dengan saya, David Lim. Pada video kali ini kita akan bahas sound filter pada akuarium predator kita. Volume total 700 liter, seperti apa? Kita simak ya. Sobat Underwater, untuk ukuran akuarium utama kita adalah 145 dikali 55 dengan ketinggian 60. Dan akuarium kita dilengkapi dengan sound filter di bawah. Sound filter kita ukurannya 120 kali 40 kali ketinggian 50. Kita langsung bahas sound filternya ya. Tampilan layout dari sound filter yang kita gunakan. Jadi secara prinsip kita membagi filtrasi menjadi dua. Yang pertama adalah filter mekanik, dan yang selanjutnya diikutin oleh filter biologi. Chamber 1 ini adalah contoh filter mekanik yang kita gunakan. Jadi alur dari air dari menteng turun akan tersaring oleh filter kapas. Itu yang pertama. Lalu air yang masih ada sedikit kotoran akan turun melalui filter mekanik di bawah. Kita menggunakan Coldness K1. Ini kita mungkin pakai sekitar 20 liter, sekitar 10 kilo waktu itu. Kita pakai di sini dan ini akan dipompa oleh aerator. Aerator kita ini menembak dari pinggir sehingga arusnya akan berputar. Akuarium kita ini sudah berumur sekitar 2 tahun, Sobat Underwater. Jadi bakterinya udah cukup untuk mengkonsumsi amonia, dan amonia ini di dalam batas normal. Setelah dari proses yang pertama, berpindah ke chamber 2. Chamber 2, 3, 4, dengan 5 adalah filter biologi. Filter biologi akan mengkonsumsi bakteri-bakteri atau amonia yang partikelnya cukup kecil. Jadi filter di chamber 2, 3, 4 ini kita ada menggunakan kombinasi antara ChapMed, lalu ada juga Crystal Bio, ada juga ada produk dari Momogi, ada Momogi yang panjang dan juga ada Momogi yang kecil. Lalu kita juga ada menggunakan Crystal Bioring. Jadi ini sebenarnya filter biologinya udah lebih dari cukup sih. Dan jangan lupa untuk menambahkan ya, waktu di awal itu kita ada menggunakan untuk proses cycling itu kita menggunakan ini produknya Repack sih, Sihem dari jenis yang Stability. Jadi ini adalah bakteri starter. Saya cukup lama menggunakan produk ini selama proses cycling. Jadi proses ini untuk menumbuhkan bakteri-bakteri baik yang ada di akuarium kita, sehingga bisa mengkonsumsi sekali lagi amonia atau racun-racun yang ada dalam kotoran-kotoran ikan yang berbahaya buat ikan itu. Sedikit tambahan informasi bahwa filter yang pertama kita menggunakan kapas ini saya menggantung di atas permukaan air, sehingga memudahkan saat saya proses ganti kapasnya dan tidak ada kotoran yang akan jatuh ke bawah. Jadi saya tinggal ambil sih ini, saya tinggal angkat kapasnya, saya gantiin kapas yang baru. Dan untuk proses filtrasi biologi ini wajib menggunakan oksigen ya, aerator ya. Jadi di setiap chamber ini ada kayak gelembung, ini juga ada gelembung, dan juga chamber yang keempat dengan 5 juga banyak menggunakan aerasi dari resun LP100 yang saya gunakan. Untuk membuat chamber 1 Coldness efektif, dalam arti Coldness-nya berputar, kita menggunakan aerasi yang diinjeksikan ke dalam pipa. Kita gunakan ke pipanya setengah in, lalu kita bor, lalu kita tinggal masukkan batu aerator aja sih. Cukup simpel sekali sih sebenarnya. Jadi prosesnya hanya dilobangin, ini mungkin bisa dibikin lebih rapat ya. Sekitar 2 jari, 1 aerator. Semakin banyak semakin baik sih sebenarnya. Jadi dengan menggunakan ini, pipa dengan batu aerator, dan ini diletakkan di sisi pinggir dari chamber tersebut agar arusnya bisa berputar maksimal. Timbul pertanyaan, saya sudah mengikuti caranya, tapi tidak bisa. Tidak bisa berputar. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, media Sobat Underwater itu masih baru. Biasanya butuh waktu.
sekitar mungkin 2-4 minggu agar bakterinya ada dan cultnessnya bisa mulai berputar. Yang kedua, yang lebih sering terjadi, injeksinya aeratornya terlampau kecil. Kalau di kasus akuarium kita ini, kita menggunakan Resun LP100. Sebenarnya sedikit terlalu besar, tapi prinsip kita lebih baik terlalu besar daripada terlalu kecil. Jadi dua penyebab itu mungkin bisa menjadi solusi buat Sobat Underwater untuk memaksimalkan cultness agar bisa berputar secara optimal. Untuk pipanisasi plumbing kita, untuk air dari main tank kita ada menggunakan ukuran 1/4 in, satu unit langsung ke filter kapas. Lalu untuk air kembali dari sump kita kembali ke main tank, kita ada menggunakan pipa ukuran 3/4. Untuk tabel rekomendasinya pipa berapa yang harus digunakan untuk pompa speed seperti apa, nanti akan saya lampirkan di tabel setelah ini ya. Saya juga menambahkan informasi mengenai pompa. Pompa itu kita menggunakan 6.000 liter per jam, pompa dari Sunsun. Rekomendasinya menurut saya pribadi, saya juga banyak belajar dari Sobat Underwater, salah satunya Bang Gio, itu merekomendasikan 8-10 kali. Saya pribadi juga setuju, saya juga minimum adalah pompa 5 kali ukuran volume total. Kalau bisa, idealnya mendekatin 10 kali lipat. Dan yang pompa kita gunakan di akuarium kita ini adalah 8-9 kali. 700 liter air, kita juga menggunakan pompa sebanyak 6.000 liter per jam. Semoga informasi itu bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang sedang membuat atau men-setup sump filter, pompa, pipanisasi untuk akuariumnya. Oh iya, ada satu yang kelupaan. Jadi informasi mengenai sump filter kita ini volumenya adalah 50% daripada akuarium main tank predator kita. Idealnya saya merekomendasikan 30%. Minimum. Ini udah 50%, saya pikir sudah lebih dari cukup. Jadi proses filtrasinya akan berjalan maksimal. Demikian penjelasan sump filter pada akuarium predator kita. Semoga dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa klik like, subscribe, dan juga isi komentar di bawah. Salam Sobat Underwater.